Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Dan terima kasih atas salamnya. Semoga dilimpahkan keselamatan yang sudah menjawab salam dengan ikhlasannya. Ya, perkenalkan, saya adalah Novia Rahmayani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Hari ini saya akan melakukan sebuah kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Ya, Bapak Ibu, kita santai dulu sejenak karena hari ini akan membahas tentang budaya positif. Untuk mengeluarkan aura-aura positifnya, saya minta Bapak Ibu semua berdiri dulu berhadapan-hadapan dengan teman sebangkunya. Bu Safira boleh bersama Bu Dewi. Ya, Pak Boy bisa dengan Pak Hairil. Memang nanti kita udah air. Kemarin Pak Boy ini musuh mana? Rumah kan itu kita 0914. Oke, takutnya nggak kedengaran di kamera kalau suaranya kecil. Oke, baik Bapak Ibu, kita untuk memunculkan aura positif, mari kita senyum dengan bahagia dulu dengan pasangannya, ya. Tidak usah melihat ke giginya, tapi cukup fokus saling ke mata aja, biar aura positifnya keluar. Ya, selama 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, coba Bapak Ibu lihat dulu temannya agar bisa memunculkan aura positif bahwa ternyata temannya selama ini semuanya mempunyai senyum-senyum yang manis dan indah ya. Oke, sudah Bapak Ibu, sudah 30 detik. Terima kasih luar biasa. Semoga dengan senyum Bapak Ibu hari ini semua akan mengeluarkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum mulai ke materi, kita mempunyai kesepakatan forum diseminasi hari ini. Yang pertama, kita menghargai siapapun yang berada di dalam ruangan ini, kemudian menjadi pendengar yang baik dan berpakaian rapi dan sopan. Boleh Bapak Ibu makan dan minum dengan keadaan tenang yang sudah disediakan. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin keluar, hendaknya untuk mengangkat tangan atau melakukan izin. Kemudian aktif dalam forum, bertanya, memberi tanggapan serta menjawab. Gimana Bapak Ibu, sepakat semuanya? Oke, terima kasih. Apabila ada tambahan bisa Bapak Ibu kita lakukan kesepakatan. Apa ini saja untuk kesepakatan kita hari ini? Ya? Ya, boleh itu nanti aktif dalam forum, bertanya, memberi jawaban dan memberi tanggapan. Nah, Bapak Ibu, namanya hal yang positif itu adalah hal-hal yang baik. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan beberapa konsep inti yang ada di sebelah kiri ini. Yang pertama adalah disiplin positif, baik untuk gurunya dan untuk siswanya. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dan inilah nanti konsep-konsep yang akan kita bahas tentang budaya positif. Ya, Bapak Ibu, pernahkah mendengar istilah tentang budaya positif? Atau hal kata disiplin aja dulu? Adakah Bapak Ibu yang tahu istilah disiplin? Apa itu disiplin menurut Bapak Ibu?
Ya, apa menurut Mas Sofi disiplin itu? Jadi disiplin itu ya tentang tepat waktu. Iya, tepat waktu. Terus taat. Disiplin pakaian. Nah, disiplin pakaian. Ya, banyak istilah tentang disiplin ditambah dengan kata positif. Berarti itu adalah taatan atau peraturan yang hal-hal yang baik. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak kita bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ada sebuah gambar yang ada di samping. Ini menunjukkan salah satu contoh disiplin positif bahwa anak-anak kita adalah sadar bahwa tanggung jawab itu adalah tanggung jawab menjaga kebersihan itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya mereka tapi juga ada guru. Selain itu, disiplin positif lebih mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi itu bukan karena paksaan Bapak Ibu gurunya, bukan karena tekanan Bapak Ibu gurunya, tapi itu memang muncul dari diri anak sendiri, bukan ada paksaan ataupun tekanan. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami, menyadari, serta berdasarkan motivasi internal yang ada di dalam, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, itu sekilas informasi atau materi tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, bagaimana untuk menerapkan disiplin-disiplin positif tadi? Yaitu yang kita ketahui agar kita bisa melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di profil pelajar Pancasila yang sudah dijabarkan dalam 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri serta bergotong royong, berkebajikan global, bernalar perintis dan kreatif. Yang seperti Bapak Ibu semua sudah ketahui bahwa di 6 dimensi ini kita belajar istilah dengan profil Merdeka Belajar. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke materi kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Adakah dari Bapak Ibu di sini mengetahui istilah dari motivasi? Apa itu motivasi menurut Bapak Ibu? Dorongan, dukungan, apalagi? Ya, support, benar. Nah, motivasi itu terbagi jadi 3 Bapak Ibu, yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi tersebut untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini dijelaskan bahwa motivasi itu menghindari atau menjauhi ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita sebagai guru itu setidaknya untuk menghindari hukuman atau hal-hal yang tidak enak itu bisa kita lakukan dari motivasi kepada anak didik kita. Dan selanjutnya untuk memunculkan motivasi internal yang ada di dalam dirinya, nah di sini tugas dan peran guru, yaitu adalah berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan ada kesepakatan antara guru dan murid. Ya, Bapak Ibu, istilah keyakinan sekolah atau kelas. Nah, biasanya kita sering kali membuat peraturan, ya, peraturan. Kata peraturan kelas itu pasti ada Bapak Ibu guru membuat, ya. Apa itu hanya Bapak Ibu guru yang membuat? Apakah kesepakatan? Nah, kalau kita membuat keyakinan kelas, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak kita. Kalimat yang sederhana, kemudian kalimat itu juga kalimat yang positif. Nah, keyakinan kelas contohnya di
sini menjaga kebersihan, meletakkan sepatu dan tas yang rapi, makan dan minum di luar kelas, mengikuti pelajaran dengan baik, serta bekerja sama. Itu contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, saya mau minta Bapak Ibu untuk berdiri dulu semua, biar tidak tegang. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Saya minta Bapak Ibu berdiri. Nah, sebentar. Ya, kita akan bergoyang-goyang dulu. Kita melakukan ice breaking biar Bapak Ibu semua santai ya. Iya, ikuti gerakannya Bapak Ibu. Tangan diputar-putar, dua bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Tangan diputar-putar, peganglah Ya, Bapak Ibu sudah keringatan belum? Alhamdulillah, silakan diminum dulu air minumnya kalau sudah berkeringatan. Itu nanti ice breaking bisa Bapak Ibu gunakan di dalam kelas ya. Apalagi kalau kelas-kelas tinggi jam-jam 11 ke atas sudah mulai ngantuk, bisa digunakan untuk merilekskan kelasnya. Oke, kita akan lanjut tentang kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu perlu apa sih menurut Bapak Ibu? Perlu makan. Ya, perlu makan. Perlu duit. Perlu istirahat. Kasih sayang. Perlu rumah, kasih sayang, benar. Yang Bapak Ibu sebutkan tadi semua adalah benar. Sebagai manusia kita mempunyai kebutuhan dasar. Di antaranya yang sudah Bapak Ibu sebutkan tadi. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar
dasar kita sebagai manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Bapak Ibu, di antara lima ini sudah terpenuhi apa belum? Belum. Nah, yang mana belum terpenuhi, Pak? Bapak belum merasa bebas, belum bisa memilih. Nah, ya benar. Baik Bapak Ibu, ada sebuah studi kasus ya. Kita sebut saja Ibu Ani dan siswanya yang bernama Andi. Ibu Ani sedang bingung karena menghadapi ulah salah satu siswa di kelasnya yang bernama Andi. Beberapa anak mengeluhkan Andi seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kenapa Andi melakukan itu? Saya minta satu atau dua guru, mungkin Bu Safira. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Untuk masalah kasus ini, Andi ini membuat resah teman-temannya karena dia meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Menurut saya, yang pertama kali harus saya lakukan, saya harus menanya dulu siapakah orang-orang yang merasa dirugikan. Lalu setelah saya mengumpulkan cerita anak-anak ini, saya akan memanggil orangnya. Saya akan tanya kepada Andi, kenapa kamu meminta bekal? Tidakkah kamu dikasih sangu atau jajan? Tidakkah kamu makan sarapan atau disiapkan bekal? Nah, setelah itu biasanya saya akan menanyakan beberapa orang. Misalnya kita ini tinggalnya di estate atau beden, pasti saya tanyakan dulu siapa tetangganya, ada nggak yang kenal sama dia. Nanti saya tanyakan ini ke siswanya, kira-kira kenapa ya dia kayak gitu, kamu tahu nggak? Nanti kita kan bisa tahu bagaimana keadaan lingkungan sosialnya, karena kita tahu ya anak-anak itu kadang apa yang dia lihat langsung dia sebut, tidak seperti kita orang dewasa yang menyaring yang mana perlu disampaikan. Nah, setelah saya mendapatkan alasan dari beberapa pihak, baru langkah terakhir adalah saya akan menghubungi orang tuanya. Biasanya saya akan menghubungi secara WhatsApp, misalnya saya pertanyakan pelan-pelan, atau biasanya saya tanya lagi ke orang tuanya, apakah Anda mau kita ketemu langsung untuk membicarakan ini, apakah kita perlu dari WhatsApp aja? Karena menurut saya kita nggak bisa menyelesaikan masalah ini hanya kepada siswa, karena masalah bekal makan siang itu adalah tanggung jawab dan urusan orang tuanya. Jadi kita harus melibatkan orang tua, walaupun ini dilakukan anaknya sendiri, tapi keterlibatan orang tua lah yang paling besar di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Safira atas tanggapan studi kasus Ibu Ani dan siswanya yang bernama Andi. Mungkin di antara Bapak Ibu guru di sini pernah mengalami hal seperti ini? Pernah. Oke, saya minta pendapat Pak Sofi. Apabila pernah, bagaimana Pak Sofi menanggapi kasus seperti ini? Kalau saya langsung saja ditelepon dua orang tuanya. Langsung saja ditelepon. Soalnya kalau nggak dikabarin orang tuanya, tetap saja anak itu kadang nggak membawa bekal seperti itu. Jadi kalau ada hubungan HP dan ada grup, langsung saja ditelepon orang tuanya. Suka ya. Itu Bu yang saya pernah. Terima kasih kepada Pak Sofi, langsung menghubungi orang tuanya ya tanpa basa-basi. Kalau Bu Safira tadi akan menyelidiki teman-temannya terlebih dahulu, menanyakan kepada anaknya dan kepada orang tuanya. Nah, ternyata setelah kita panggil, Andi akan menjawab seperti ini. Karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi saat ini apa? Kebutuhan bertahan hidup. Dia lapar Bapak Ibu, dia lapar, belum sempat makan. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dia terpaksa menggunakan secara paksa mengambil makanan teman-temannya tadi. Yaitu jadi kebutuhan dasar yang pertama dipakai
pakai adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival. Tapi bagaimana kalau Andi menggunakan alasan yang kedua? Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan. Saat dia mengambil makanannya, dia merasa senang saat teman-temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melakukan tindakannya kepada gurunya tadi, dan gurunya memberitahu orang tuanya, seperti yang Bu Safira katakan tadi, sehingga orang tuanya akan lebih peduli serta akan lebih memperhatikan, maka kebutuhan dasar yang sedang Andi penuhi itu apa? Kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dia di rumah kurang perhatian dari orang tuanya, jadi dia melakukan tindakan yang di luar, yang kurang baik menurut kita, untuk mencari perhatian atau kasih sayang dari orang tuanya, dari gurunya, serta dari teman-temannya. Dan apabila Andi menggunakan alasan yang ketiga karena ingin teman-temannya menjadi takut atau hanya ingin menakut-nakuti dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya saat itu Andi sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar, namanya kekuasaan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang anaknya sedang bersikap seperti ini. Terkadang dia hanya sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan, ingin diakui, ingin dihargai. Nah, Bapak Ibu, alasan Andi yang keempat, karena dia merasa bosan dengan makanan atau bekal yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam. Sedangkan saat itu berarti Andi sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan. Karena setiap pagi mamanya, orang tuanya memberikan telur. Sementara dia tidak ada hak untuk memilih, sesekali pengen mencoba ikan, mencoba ayam. Orang tuanya hanya memberikannya telur dan telur. Jadi saat itu sebenarnya Andi sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan. Pernahkah Bapak Ibu melihat atau mengamati siswa Bapak Ibu seperti ini di kelas? Mungkin ada siswanya yang hiperaktif atau bisa dikatakan nakal. Pernahkah Bapak Ibu bisa menyelidikinya sebenarnya dia ini memenuhikan kebutuhan dasar apa? Terkadang kita sebagai guru egois ya Bapak Ibu ya, kita berpikir bahwa anak itu nakal, kita tidak tahu posisinya anak itu di rumah seperti apa. Apakah kebutuhan dasarnya sebagai anak perlu kasih sayang, perlu perhatian sudah terpenuhi. Ya, kita pun sebagai orang tua ataupun sebagai anak dari orang tua kita pasti ingin diperhatikan, ingin diberi kasih sayang, ingin dihargai, diberi kebebasan. Nah, Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jangan sampai kita sebagai guru beranggap apabila ada anak-anak yang sering melanggar peraturan itu adalah anak-anak yang nakal. Mereka hanya sedang memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa apabila menemukan siswa-siswinya di kelas bisa menggunakan teknik tadi, kita cari, kita selidiki terlebih dahulu sebenarnya anak ini kenapa, ada apa dengan dia. Mungkin kebutuhan dasarnya seperti kasih sayang yang belum terpenuhi, dia belum memiliki kebebasan, serta dia ingin hanya sebagai penguasa. Bahkan kadang kita sering ya menemukan anak-anak yang seperti geng-gengan. Nah, itu dia sebenarnya sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tentang penguasaan. Ya, posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar istilah posisi kontrol? Kita hilangkan dulu aja lah restitusinya. Pernah mendengar posisi kontrol? Posisi kontrol restitusi. Nah, jadi ada 5 nih Bapak Ibu.
posisi kontrol restitusi, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Saya ingin Bapak Ibu menuliskan di sebuah kertas yang sudah saya sediakan. Selama ini Bapak Ibu sudah mengajar berapa tahun dan posisi apa yang Bapak Ibu gunakan, dan saya nanti minta alasannya satu atau dua orang untuk maju ke depan. Ya Bapak Ibu ya. Ya silakan Bapak Ibu untuk menuliskan posisi kontrol apa yang sering Bapak Ibu gunakan di kelas dan alasannya kenapa Bapak Ibu menggunakan posisi kontrol ini. Ya. Sebagai penghukum saya. Jangan depan ya. Aku sebagai penghukum. Iya. Nanti aku yang maju. Berarti dulu aku kasih duluan. Boleh lebih dari satu Bapak Ibu. Penghukum. Aku penindas ini. Aku di kelas. Ya silakan Bapak Ibu, di antara 5 ini yang sering Bapak Ibu gunakan posisi yang mana? Sudah berapa tahun kan Bapak Ibu mengajar? Posisi yang mana yang sering Bapak Ibu gunakan? Saya minta Bapak Ibu guru menuliskan dan menempelkannya di sini di mading yang sudah disediakan. Bisa lebih dari 2 kan? Boleh, semuanya juga boleh, tapi saya minta dengan alasannya nanti dijelaskan ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk menuliskan nama Bapak Ibu. Iya. Ambil diminum Pak airnya Pak. Kamu tahu kami? Ya silakan Bapak Ibu menuliskan posisi kontrol yang sering Bapak Ibu gunakan. Baik, Bapak Ibu silakan ditulis terlebih dahulu kenapa Bapak Ibu menggunakan posisi kontrol yang sudah Bapak Ibu pilih. Apabila sudah selesai, boleh Bapak Ibu kumpulkan ke depan dan saya minta nanti 1 atau 2 orang untuk menjelaskan kenapa menggunakan posisi kontrol tersebut. Oh, ini tempe. Namanya berharap Ya kita bergantung Tuhan Nafri. mana sih? Kami Dan berkualitas. Yang Dewi yang ikhlas dong. Boy, kelas Kalau ikhlas paling pendek itu yang Dewi itu. aku tuh gak perlu panjang-panjang, tapi nanti menjelaskannya aja aku panjang-panjang. Hari ini aku sama selesai. Mungkin ada warna putih soalnya. Pokoknya warna ibu apa tuh? Beda dari yang lain. Iya, aku tulis Nanti biru sama kita tuh nggak perlu panjang-panjang menuliskan. Yang penting nanti aku menjelaskan jelas ya, dulu. bro. Pokoknya aku ciptaan. Karena Sudah Bapak Ibu. aku mau buat Tahan dong, coba. warna kita sama kata Kali ini pernah yang maju. Pokoknya ada yang 2 tim yang maju. Hahaha.
Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah merefleksikan diri ya, menuliskan posisi kontrol yang sering Bapak Ibu gunakan. Nah, di sini sangat menarik, saya akan mengambil 3, satu dari tim biru, satu dari tim merah muda, dan satu dari tim warna hijau. Saya mulai dari tim biru dulu. Tulisannya sangat rapi, bersih ya, pasti ini sangat mencerminkan orangnya. Saya minta kepada Bapak Rija Sandi agar bisa maju ke depan. Ya, Pak Rija silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan selamat pagi. Kurang semangat sekali lagi. Semangat. Oke, terima kasih untuk kita semua. Nah, saya akan sedikit berbagi. Mungkin saya agak lebih berbeda karena yang pertama posisi kontrol restitusi yang sering saya gunakan itu ada 3. Yang pertama saya menggunakan sebagai guru adalah sebagai penghukum. Ya, kalau saya kurang setuju dengan teori yang mengatakan bahwa ini dan itu memang itu sesuai dengan teori. Oke. Tapi kalau saya menyesuaikan di lapangan, itu sudah kita ada 5 cara ini. Mungkin ada banyak cara, tapi saya gunakan cara yang paling pertama itu adalah sebagai penghukum. Tetapi penghukum itu ada kadar dan ada levelnya. Bukan mungkin kata orang-orang itu penghukum itu adalah salah satu kata yang sangat menakutkan dan itu adalah sebuah kekerasan. Tapi tinggal kita haluskan lagi, penghukuman itu adalah levelnya, yaitu sebagai itu satu misalnya hukuman ketika dia tidak mengerjakan PR 1. Nah, itu akan kita berhukuman. Apa hukumannya? Dia akan kita tidak tempatkan, tidak di tempat posisi dia belajar seperti siswa pada umumnya. Dia akan di depan, dia akan merasa sendiri. Nah, itu salah satu sanksi sosial yang dia terima di dalam kelas. Itu adalah salah satu hukuman. Kenapa? Itu adalah salah satu cara sebagai penghukum. Nanti kita akan lihat sebagai guru lagi. Kadar hukumannya itu seperti apa lagi tergantung dari masalah yang ada. Kalau saya secara praktek dan tidak secara teori tidak memang sinkron. Nah, yang kedua, saya akan menggunakan guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kenapa merasa bersalah? Siswa SD, karena kita kapasitas adalah sebagai guru SD, sangat diuntungkan kalau kita menggunakan kata-kata yang sangat manis tapi menusuk. Anak itu akan merasa terenyuh dan hatinya itu kan merasa halus. Masih itu ibaratnya masih kita yang mengisi semua yang ada dalam pikiran mereka, otak mereka, pemikiran mereka, kita yang akan mempengaruhi mereka. Karena sampai pulang itu adalah kita yang menjadi gurunya, karena kita adalah guru kelas, berbeda dengan guru mapel. Kita tahu seperti apa kita mengatasi mereka dengan cara kata-kata yang kita pengaruhi untuk mereka. Nah, dari situ mereka akan merasa bersalah. Tergantung kita mentreatment anak-anak dalam kelas itu seperti apa, tergantung dari kitanya lagi. Kalau kita belum mampu mempengaruhi siswa, kita jangan mencoba untuk sebagai pembuat merasa bersalah. Jangan kita gunakan itu kalau kita belum mampu. Kita cari yang lain, entah itu sebagai teman, itu boleh, tapi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau saya menggunakan itu, tapi sesuai dengan yang saya katakan tadi, adalah sesuai dengan jam terbang atau sesuai dengan lamanya kita bekerja. Tapi itu juga tidak mempengaruhi, tergantung kita mau belajar atau tidak. Nah, dan yang terakhir adalah sebagai
manajer. Ya, ini yang paling terakhir digunakan. Ini adalah senjata terakhir yang saya gunakan untuk sebagai manajer. Tapi ini hanya pada posisi-posisi tertentu saja. Tapi kalau untuk kapasitas anak kelas rendah itu sangat minim sekali digunakan. Karena untuk kelas rendah itu 1, 2, 3 itu kita masa emasnya anak, kita melihat contoh, dia tidak bisa melihat kita sebagai manajer. Kita hanya merintah A, B, dan C, kita hanya sebagai pengontrol, tidak bisa. Karena dia masih dalam kategori peniru. Anak yang masih 7 sampai 8, 9 tahun itu masih perlu bimbingan, perlu pengawasan, perlu contoh yang baik. Nah itu berbeda sedikit kasusnya kalau dia kelas tinggi 4, 5, dan 6. Boleh kita sebagai manajer, kita cukup sekali memberikan contoh arahan dan bimbingan kepada siswa. Di situ hari berikutnya kita boleh sebagai manajer kita pantau semua. Kita pantau A, B, sampai Z, itu boleh kita pantau. Nah dari itu kita bisa evaluasi 1 bulan kegiatan, kita 1 minggu. Berhasil nggak kita nih sebagai pemantau, sebagai manajernya ini? Berbeda dengan pemantau. Kalau kita sebagai manajer, kita langsung di situ. Ini kita yang langsung mengeksekusi. Kita langsung yang memberikan evaluasi kepada siswa. Nah dari situ kita bisa melihat keberhasilan dari manajer. Tapi untuk kelas tinggi memang harus lebih keras dalam artian lebih disiplin dan konsisten dalam melakukan pengaturan manajerialnya. Kalau tidak konsisten, akan ada kendala-kendala yang dihadapi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan perkembangan tersebut. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam dari saya. Ya, terima kasih kepada Bapak Rija Arisati yang sudah memberikan paparan dan alasannya kenapa Pak Rija menggunakan 3 posisi kontrol tadi. Beliau menggunakan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Tapi beliau sudah mempunyai alasan dari setiap posisinya. Dan saya mau minta kepada tim biru ini, kepada Ibu Hasna, yang mana beliau sudah mengajar untuk lebih 4 tahun. Beliau di sini menggunakan posisi kontrol penghukum serta pembuat merasa bersalah. Saya minta alasannya dulu kepada Bu Hasna. Tepuk tangan yang dulu. Selama pengalaman saya selama 4 tahun di sini, saya menggunakan sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah, jadi 2 itu yang saya sering lakukan. Nah, karena saya posisinya di kelas 1 juga. Nah, di kelas 1 kan kita tahu anak itu kalau misalkan nggak dibuat efek jerah atau rasa takut, dia pasti akan mengulangi terus. Nah, makanya saya selama ini pasti melakukan yang penghukum dan pembuat merasa bersalah. Terima kasih Bu Hasna, karena menurut Bu Hasna di kelas rendah itu harus ada efek jerah gitu ya. Jadi biar anak-anaknya mengikuti dan mentaati, Bu Hasna menggunakan 2 posisi kontrol tadi, yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Dan satu lagi saya mau minta dari tim hijau kepada Bu Bella, yang mana masih fresh grad 9 bulan katanya mengajar di sini. Bu Bella menggunakan posisi kontrol penghukum dan teman. Kepada Bu Bella saya mau minta alasan dan paparannya. Terima kasih Bu Novi atas waktunya. Di sini saya baru mengajar menjadi guru baru 9 bulan. Dan di sini saya ditempatkan untuk menjadi wali kelas tinggi, yaitu kelas 5. Dan di sini juga saya baru mengenal yang namanya anak-anak kebun. Jadi di sini menurut saya di dalam kelas saya itu memiliki sifat yang agak-agak nakal. Jadi saya dalam sehari atau setiap harinya selalu saja ada hukuman, tetapi hukumannya tidak terlalu berat, ya mungkin memetik daun
Jadi ada siswa saya yang merasa disindir oleh temannya yang lain, lalu berkelahi di kelas. Jadi saya mendengarkan curhatannya, lalu kenapa kok kamu bisa tersinggung, ada apa? Iya Bu, dia bikin status menyindir saya. Saya berusaha menjadi seorang teman di saat posisi seperti itu. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih luar biasa sekali ya, walaupun baru 9 bulan tapi Bu Bella sudah menggunakan 2 posisi kontrol, yang mana tadi penghukum dan yang kedua adalah sebagai teman. Seperti yang Bu Bella ceritakan tadi bahwa masalah-masalah yang ada di kelasnya terpaksa Bu Bella harus menggunakan posisi kontrol sebagai teman untuk mengetahui alasan-alasan anaknya kenapa mereka berkelahi atau ada masalah lainnya. Oke, baik Bapak Ibu, saya ingin setelah Bapak Ibu menuliskan, merefleksikan yang Bapak Ibu tulis, kita lihat dulu sebuah video tentang 5 posisi kontrol, yang mana setelah ini mungkin Bapak Ibu akan tahu yang mana posisi kontrol yang paling baik yang kita gunakan sebagai guru. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang,
Tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu tadi sudah menonton sebuah video yang menceritakan tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana yang pas yang kita lakukan sebagai seorang guru? Adakah di antara Bapak Ibu tadi yang sudah menjawab? Rata-rata di sini semua adalah guru sebagai penghukum, ya. Nah, Bapak Ibu, bahwa di video tadi juga sudah dijelaskan, karena posisi kontrol penghukum itu dia selalu ada awas kamu melakukannya lagi, ada tekanan, memberi hukuman, sanksi. Dan sedangkan untuk membuat merasa bersalah, dia akan berceramah, bercerita, berkata-kata, tapi dia tidak sadar dia sudah menyakiti hati muridnya. Ibu kecewa loh sama kamu. Nah, itu adalah sebuah kata-kata yang biasanya membuat muridnya merasa bersalah. Kemudian yang menjadi teman, kalau yang biasanya teman ini bahasanya komunikatif, santai, ya seperti Ibu Bella bilang tadi,
dia akan merangkul teman siswanya, mengajak untuk menjadi teman, untuk membawanya dia bercerita. Nah, biasanya ayolah, masa begitu sama ibu, ayo coba ceritakan sama ibu. Itu adalah posisi sebagai teman. Kemudian pemantau, lebih banyak bertanya dan menginterogasi. Apa yang sudah kamu lakukan, itu termasuk dari pemantau. Kemudian yang kelima adalah manajer, bahasanya lebih halus, standar, dan diminta untuk bertanggung jawab. Nah, jadi adalah posisi manajer. Nah, Bapak Ibu, di antara kelima posisi kontrol yang sudah kita lihat videonya tadi, bahwa seorang guru harus memiliki namanya posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dia tidak menghardik, bahasanya santai dan sopan, dan tidak juga menghukum. Nah, saya di sini ada melihat ada beberapa teman yang sudah melakukan seperti Pak Rija Santi, kemudian Pak Tahan, Pak Hairil yang sudah membuat posisi mereka adalah posisi sebagai manajer, ya, meminta anak tersebut melakukan tanggung jawabnya, tapi dengan garis bawah tadi tidak menghardik, ya, bahasanya santai dan sopan dan tidak menghukum. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang istilah segitiga restitusi. Cara penerapannya untuk melakukannya tadi itu tersambung di segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas biasanya dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kemudian, biasanya kalimat-kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas saat Bapak Ibu memiliki siswa yang bermasalah, yang pertama adalah kita biasanya mengatakan berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu jelaskan lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasanya digunakan untuk menstabilkan identitas. Setelah Bapak Ibu melakukan tindakan yang pertama, Bapak Ibu melakukan tindakan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah Bapak Ibu ketahui, nah, validasi tindakan yang salah ini biasanya berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru ataupun orang tua akan tergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang biasa digunakan di tindakan yang salah adalah yang pertama, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Kemudian yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Dan yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap tersebut, tapi tambahkan lagi sikap yang lain yang baru menurut kamu. Dan yang keempat, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul apabila kasusnya adalah siswa yang sering memukul temannya. Setelah Bapak Ibu lakukan dua tindakan tadi, nah yang terakhir Bapak Ibu itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, biasanya ada pun pertanyaan-pertanyaan yang keluar saat kita menanyakan keyakinan. Yang pertama, apa nilai-nilai yang kita percaya di sekolah kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tanyakan, mungkin ada peraturan Bapak Ibu dengan siswanya. Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa menurut muridnya? Tanyakan.
kondisinya kesal. Kenapa kamu kesal dariku? Aku ngejek saya berusaha menembela, tapi saya tidak bisa membuka. Mereka mengejek saya laki-laki lemah, tidak pantas bermain bersama mereka dan membuat kami kalah. Adalah saya. Itu ya wajar ya kalau kamu marah. Jika itu di posisi kamu, mungkin ibu juga akan marah dan akan melakukan yang seperti kamu lakukan. Iya Bu. Terus apa yang kamu lakukan dengan teman-teman tadi? Saya marah kepada mereka. Tanpa sadar saya emosi dan berenang hati terus saya Bu. Kamu sampai menendang. Ya Bu. Oh begitu. Kalau seperti itu pasti kamu punya alasannya dong. Iya Bu. Kaki saya sedang sakit Bu. Jadi saya tidak bisa berlari dengan maksimal mungkin walaupun saya sebenarnya sudah berusaha, tapi mereka menuntutkan saya atas kesalahan pribadi Bu. Ya wajar lah kamu merasa marah. Sebenarnya kamu dalam keadaan sakit ya kakinya. Tapi menurut kamu apakah sampai menendang teman kamu apalagi kakinya itu sudah benar? Tidak Bu. Nah, apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati Bayu? Tidak Bu. Nah, keyakinan kelas apa yang kamu langgar itu Bayu? Tidak menghargai sesama temanku. Benar. Menurut kamu harga itu penting nggak Bayu? Penting Bu. Nah, kalau penting, harusnya tadi kamu bersikap seperti apa? Bersikap lebih sabar Bu. Benar Bayu, seharusnya kamu tadi lebih sabar. Apakah Bayu bersedia untuk perbaiki ini? Saya akan belajar lebih sabar dalam menahan marah saya. Jika ada yang mengejek saya akan melaporkan kepada ibu atau lainnya saya. Benar sekali kamu Bayu, jadi harus tetap semangat, belajar sabar. Apabila ada masalah dengan teman-teman kamu tahan dulu, kamu laporkan ke wali kelas ataupun ke ibu. Ya Bayu ya. Baik, silakan Bayu kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya. Ya, Bapak Ibu tadi ada sebuah video yaitu tentang cara penerapan segitiga restitusi dengan menggunakan pertanyaan yang sudah saya lampirkan tadi. Nah, Bapak Ibu, di antara materi-materi tadi itu adalah beberapa konsep tentang budaya-budaya positif yang mana kita sebagai guru baik seperti yang Bapak Ibu tuliskan walaupun baru hingga pun yang guru-guru yang sudah lama, saya menyarankan baik diri saya sendiri ataupun Bapak Ibu guru agar bisa melaksanakan atau mewujudkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi ada pun konsep-konsepnya seperti yang pertama tadi disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, membuat kesepakatan antara guru dan murid, kemudian mengetahui kebutuhan dasar manusia, jangan langsung menghardik siswanya kenapa anak ini nakal, tapi kita cari tahu dulu kebutuhan dasar apa yang kurang, yang belum terpenuhi olehnya. Kemudian menggunakan posisi kontrol restitusi yang ada 5 tadi, Bapak Ibu sudah menuliskannya juga, merefleksikannya juga, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, ini paparan materi yang sudah saya sampaikan untuk diseminasi aksi nyata tentang budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya akhiri. Baik, kepada Pak Hairil, silakan satu pertanyaan Pak. Tetap ya. Saya pun terima kasih Bu Novi telah memaparkan materi yang sangat banyak tadi dan sangat jelas juga. Mungkin pertanyaan yang
ini aja tentang segitiga restitusi aja. Mungkin dari kasus yang tadi saya lihat di video itu kan mungkin kelas tinggi lah ya, kelas tinggi. Tapi kalau di kelas rendah Bu, yang misalkan anak-anaknya masih ya dekat dengan lebih dekat seperti manja sama gurunya, itu gimana kita cara menggunakan segitiga restitusi itu? Nah gitu, mungkin itu aja yang saya ingin tanyakan. Diaplikasikan di kelas rendah gitu, seperti apa bagusnya? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Hairil. Beliau menanyakan bagaimana menggunakan segitiga restitusi untuk kelas rendah. Kalau menurut saya itu hampir sama. Pasti kita akan menanyakan terlebih dahulu kenapa dia melakukannya. Kemudian nanti dia akan menjelaskan dia melakukannya dengan alasan tertentu. Karena kasusnya hampir sama, biasanya kelas tinggi sama kelas rendah. Seperti yang Bayu lakukan tadi adalah dia memukul temannya karena saat bermain bola kekalahan pada timnya. Nah itu juga hampir sama, biasanya juga ada di kelas-kelas rendah. Kalau dia tidak terima, dia akan memukul atau menghajar temannya. Kita tanyakan dulu perlahan-lahan menggunakan segitiga restitusi, kenapa dia melakukan hal tersebut. Setelah melakukan hal tersebut, dia akan menjelaskan. Nah, kita tanyakan balik apakah itu melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kalau dia akan menjawab, maka kita akan kembali lagi ke 3 tahapan segitiga restitusi tadi. Nah, mungkin itu menurut saya Pak Hairil. Ada lagi dari Bapak Ibu? Oke, baik, Bu Samira silakan. Baik, terima kasih. Dari sejauh pembahasan kita ini, Bu Novi, pertanyaan saya sebenarnya sederhana aja. Di sini ada kurang lebih 11 audiens yang sudah memberikan pendapat dan juga jawaban sesuai pertanyaan. Dari saya, menurut Anda sendiri yang sudah menjadi guru, posisi kontrol restitusi Anda itu apa? Terima kasih. Ya, baik, Bu Safira, pertanyaannya adalah posisi kontrol yang saya gunakan. Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan menggurui, tapi saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu guru semua. Saya pun baru mengetahui kurang lebih sekitar 2 bulan ini tentang segitiga restitusi, posisi kontrol yang digunakan. Nah, jujur saja, saya adalah guru penghukum. Baik, posisi kontrol yang saya gunakan adalah dari semua itu saya menggunakan Bu Safira. Dari penghukum, saya adalah guru yang sering menghukum apabila anak tersebut membuat kesalahan. Saya juga adalah pembuat merasa bersalah. Saya sering sekali melemparkan kata-kata, "Ibu loh kecewa sama kamu, ibu udah capek-capek," itu sering saya gunakan. Yang ketiga, saya juga memantau. Saya akan melempar pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kenapa anak tersebut melakukan itu. Dan saya juga adalah guru sebagai teman. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu saya adalah kalangan guru yang paling dekat dengan anak-anak juga. Saya bisa mengajak siswa-siswi itu untuk berbicara, ayolah, seperti teman seumuran. Kemudian saya juga adalah posisi di manajer. Saya akan meminta anak tersebut kenapa dia melakukannya, dan saya juga terkadang meminta mereka memberi alasan dan mereka juga bertanggung jawab atas segala tindakan yang mereka lakukan. Mungkin itu. Jadi saya harap Bapak Ibu diseminasi aksi nyata ini bukan saya menggurui, tapi di sini saya hanya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua, dan saya pun juga berharap setelah melakukan aksi nyata dan menyelesaikan program pendidikan ini ada perubahan pada diri saya sendiri ataupun Bapak Ibu yang terkena imbas dari kegiatan ini. Amin. Ya, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu. Baik, silakan Pak Sopi. Apakah acara lain dari yang ketiga? Yang ketiga itu
Ya, kadang-kadang misalnya tidak hanya satu anak saja, misalnya ada kasus yang lebih dari satu anak atau berapa, itu bagaimana cara menanganinya? Apakah itu cara yang khusus atau cara jitu atau ada lagi cara yang lain selain segitiga restitusi tadi itu? Ya, baik, terima kasih Pak Sofi. Pak Sofi bertanya apakah ada cara lain selain cara penerapan segitiga restitusi? Yang seperti di sini ya. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Kita jelaskan kepada anak bahwa setiap manusia itu wajar apabila pernah melakukan kesalahan. Bapak ibu guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Bahkan mungkin di masa kecil bapak ibu guru pun waktu di SD usia kamu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, dari situlah setidaknya anak itu akan terpikirkan, akan terlintaskan bahwa hal yang salah itu adalah manusiawi, asal dia tidak melakukannya secara berulang-ulang. Setelah Pak Sofi tadi menstabilkan identitasnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, ini yang kita jelaskan. Nah, nanti Pak Sofi akan lanjut ke untuk menstabilkan identitasnya. Biasanya di menstabilkan identitas ini nantinya akan menggeser dari hal yang tidak baik ke hal yang baik, yaitu dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang ini. Nah, iya. Nah, Pak Sofi bisa tanyakan, kenapa dia melakukan? Kenapa kamu melakukan? Pentingkah bagimu itu sampai memukul temanmu? Kenapa kamu tidak bisa berusaha? Apakah kamu bisa bersikap yang lain, hal-hal yang baik? Apabila Pak Sofi sudah selesai melakukan tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah Pak Sofi menanyakan keyakinan, yaitu kepada anak tersebut dengan melemparkan contoh-contoh pertanyaan yang ada di slide ini. Nah, tanyakan nilai-nilai yang kita percaya di sekolah apa sudah baik apa belum. Terus kan ada kesepakatan tadi antara guru dengan siswa. Terus kelas yang baik itu seperti menurut murid seperti apa. Nah, apabila berulang maka namanya saja segitiga restitusi tanpa putus, maka itu akan dilakukan secara terus-menerus sampai dia sadar. Mungkin menurut saya seperti itu Pak Sofi. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, silakan Bu Bella. Terima kasih waktunya Bu Sofi. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana dengan masalah yang kita tahu anak kelas saya juga ikut, yaitu membuat grup. Dan di sini saya baru mengetahui lagi bahwa si anak ini masih saja melanjutkan itu. Dia melakukan atau mengirim rekaman suara ke teman yang lain. Nah, itu bagaimana ya Bu cara mengatasinya, sedangkan saya cuma bisa memberitahu atau mengasih tahunya saat di sekolah saja. Saya tidak bisa menghadapi dia saat di rumah seperti itu. Ya, baik, Bu Bella menceritakan sebuah masalah yang ada di kelasnya, bahwa ini sebenarnya sudah pernah ditegur, sudah sampai diberi hukuman, ternyata anak tersebut melakukan halnya lagi. Menurut saya, yaitu tadi yang pertama kita harus menanyakan, jelaskan terlebih dahulu. Kemudian apabila sampai anak tersebut masih melakukannya, apakah Bu Bella sudah pernah memanggil orang tuanya, berbicara secara langsung dengan orang tuanya? Mungkin setelah kita berbicara langsung kepada orang tua akan membatasi penggunaan handphone pada anak tersebut. Kalau menurut saya, mungkin orang tuanya sudah tahu. Wah, orang tuanya sudah tahu. Kalau orang tuanya sendiri pun setelah kita ketahui melalui telepon atau WhatsApp masih melakukannya, mungkin kita harus bicara langsung kepada orang tuanya. Nanti kita lakukan 3 tindakan tadi, kita tanyakan baik-baik kenapa orang tuanya memberi kesempatan kepada anaknya tanpa ada kontrolan dalam penggunaan handphone.
Untuk mengaplikasikan budaya positif ini, tentunya kan ada kerjasama antara guru dan orang tua. Nah, bagaimana ini? Karena saya punya beberapa anak yang memang di sekolah itu seperti melampiaskan emosinya di teman-temannya, karena mungkin di rumah kurang kasih sayang dan sebagainya. Dan saya pun pernah menyampaikan hal itu kepada orang tuanya, dan ternyata orang tuanya itu beliau bilang tidak bisa menasihati anaknya itu dengan harus dengan kekerasan. Bahkan anak itu biasanya bilang ke saya kalau di rumah sering dipukul sama orang tuanya. Nah, bagaimana mungkin saran dari Bu Nopis sebagai calon guru penggerak kepada saya wali kelas untuk menyampaikan hal itu kepada orang tua seharusnya. Terima kasih. Ya, baik, saya akan menanggapi dari Bu Laila bahwa dia memiliki seorang siswa. Ternyata setelah diketahui anak ini selalu menggunakan kekerasan ya, jadi dia akan melampiaskannya kepada teman-temannya. Apakah Bu Laila sudah bertemu dengan orang tuanya secara langsung? Sudah pernah. Nah, Bu Laila sudah bertanya kenapa anak ini bersikap yang tidak baik. Apakah orang tuanya mengakui atas segala tindakan yang dia memang lakukan? Bahkan ibunya itu bilang bahwa anak dia itu nakal dan ibu sama bapaknya sudah angkat tangan. Jadi kata beliau itu di sekolah mau diapain silakan. Ya, ternyata kalau kita pikirkan, ternyata itu kita kembali ke materi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama menurut saya anak itu kurang kasih sayang, karena seperti yang Bu Laila katakan, dia di rumah selalu digunakan dengan kekerasan. Jadi kasih sayangnya tadi tidak terpenuhi, dia akan melampiaskan kepada teman-temannya. Kemudian seperti sama, dia juga akan jadi penguasa, mencari kekuasaan di kelasnya. Dia ingin diakui oleh teman-temannya dan dia juga ingin bebas karena di dalam posisi di dalam rumah. Ya, itu kembali tadi sentral itu ke orang tua, guru dan masyarakat. Kalau menurut saya ya Bu Laila, menanggapi hal-hal seperti itu harus dibicarakan langsung dengan orang tuanya dan langsung didampingi oleh kepala sekolah. Kenapa? Itu berefek samping kepada anaknya. Kalau anak diberikan hal-hal yang tidak baik atau dengan hal kekerasan terus-menerus, maka mental anak itu nanti bisa terganggu. Jadi dia tidak bisa berkembang, dia hanya ingin ke sekolah, datangannya tidak niat belajar, tapi ingin mencari kekuasaan karena kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Mungkin seperti itu menurut saya Bu Laila. Jadi bisa dibicarakan dengan guru BP atau dengan kepala sekolah untuk menanggapi hal-hal seperti itu. Bisa dipahami Bu Laila? Ada lagi Bapak Ibu guru? Baik, silakan Bu Devi. Yang saya tanyakan tadi kan ada sekitar 5 budaya positif, budaya positif yang harusnya itu kita bisa terapkan di sekolah kita. Nah, menurut Ibu Nopi, bagaimana cara kita untuk menerapkan budaya positif itu dengan kepala guru? Kan di sekolah kita ini ada sekitar 25 ya. Nah, di 25 ini bagaimana cara kita mengajak mereka, merangkul mereka dengan segala pemikiran mereka yang berbeda-beda itu supaya budaya positif ini bisa berjalan dan diterapkan di sekolah ini. Dan menurut Ibu Nopi, apa dulu langkah pertama yang akan kita lakukan? Budaya positif mana dulu yang kira-kira paling pas dilakukan untuk sekolah kita? Terima kasih. Ya, baik, saya akan menanggapi dari Bu Devi tentang bagaimana mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, salah satunya seperti yang kita lakukan di hari ini adalah di seminasi aksi nyata. Kita berbagi ilmu dan pengetahuan yang mana saya juga pun sendiri baru tahu. Nah, di sini adalah teman-teman yang sebagai imbasnya perlahan-lahan bisa menerapkannya.
Yang pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu yang pertama itu dari disiplin positif, motivasi dan keyakinan kelas. Itu yang paling pertama. Kenapa? Kita sebagai guru melihat motivasi disiplin anak itu dari dalam dirinya. Apabila anak ini sudah baik, bisa kita lanjutkan ke motivasi. Jangan lupa kita sebagai guru itu adalah sebagai motivator untuk anak-anak kita. Dan yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas antara guru dan siswa, bukan peraturan ya. Apabila peraturan itu hanya dari guru, tapi kalau keyakinan kelas itu adalah dari guru dan murid, sama-sama sepakat. Anaknya suka, bapak ibu gurunya juga suka, maka akan sepakat. Kemudian apabila sudah 3 itu terjalankan, maka perlahan-lahan kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kita memang bukan seorang psikiater atau psikolog yang paham ya, tapi dari sebagai guru kita diminta untuk multi, serba bisa, baik sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai orang psikolog tadi, kita harus mengetahui anak ini kebutuhan dasarnya apa yang kurang. Apabila memang seperti kasusnya seperti Andi, mungkin ada di antara bapak ibu, maka tadi bisa bapak ibu lihat kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi apa, nanti bisa kita konfirmasi dengan orang tuanya. Kemudian apabila bapak ibu sudah mengetahui kebutuhan dasar manusianya yang belum terpenuhi apa, kemudian bapak ibu juga bisa menggunakan posisi kontrol restitusi, yang mana tadi ada 5. Bapak ibu sudah tahu yang mana yang paling baik, perlahan-lahan kita akan menggunakan posisi manajer. Itu adalah posisi kontrol yang paling baik. Memang di antara lainnya terkadang kita gunakan, tapi kita bisa menyeimbangkan dengan posisi kontrol lainnya. Dan yang ketiga, apabila ada masalah ataupun problem, kita bisa menggunakan segitiga restitusi yang seperti slide tampilkan tadi. Mungkin seperti itu Bu Devi. Terima kasih. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Baik, silakan Pak Rija. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya tidak bertanya, saya hanya memberikan tanggapan beserta kesimpulan saja dari kawan-kawan yang kita hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Bu Devi dan Bu Nopi yang telah mengimbaskan diseminasi aksi nyata program guru penggerak angkatan 10 dengan tema budaya positif. Dan saya harapkan semoga budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta, sekolah SD Bina Bangsa 02. Nah, dari sekian banyak pertanyaan yang pada intinya adalah di restitusi itu sebenarnya pada intinya adalah kita tinggal samakan visi dan misi kita terlebih dahulu. Bagaimana cara kita menerapkan budaya positif itu di sekolah? 1, kita samakan visi dan misi itu dulu. Nanti setelah itu akan kita lakukan yang diseminasinya tadi, restitusinya tadi akan terlaksana. Tinggal kita ikuti polanya saja. Secara teori memang seperti itu aturannya. Kita hanya ternyata yang kita lakukan selama ini bukan salah, ternyata hanya keliru dalam secara teori. Kalau kita mungkin dulu itu diperkenankan, tapi sekarang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pendidikan, kurikulum, bahwa itu ternyata tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan secara teori. Nah, itu yang mungkin akan menjadi suatu kultur shock bagi kita sebagai seorang pendidik, di mana kita yang terbiasa dengan penghukuman itu adalah salah satu budaya yang biasa bagi kita. Oh, ternyata berkat guru penggerak ini ada satu ilmu baru yang diimbaskan untuk kita sebagai seorang pendidik, yaitu tadi budaya positif. Yang mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini ke depannya kita bisa mengubah mindset kita bahwa tidak hanya menghukum, kita yang paling ideal itu adalah sebagai manajerial. Walaupun itu ternyata susah, tapi kalau kita tidak mencoba dan kita satukan visi dan misi dengan sesama pendidik yang ada di sekolah ini, mungkin saya rasa akan bisa terlaksana. Dan itulah yang diharapkan dari seorang guru penggerak. Nanti masih banyak lagi imbas yang akan kita dapatkan dari teman rekan kerja kita berdua dengan angkatan guru penggerak ini. Nah, kita dukung sama-sama, kita support sama-sama, kita belajar sama-sama. Mereka pun juga sama kayak kita, baru belajar dan kita belajar dari mereka. Pada intinya kita bisa belajar dari siapapun, tidak hanya dari kepala sekolah, dari teman sejauh pun bisa kita pastikan. Dan semoga hari ini
bisa membuka pikiran kita, wawasan kita tentang mendidik seorang anak itu ternyata tidak mudah. Secara teori ternyata susah. Kalau secara praktek mungkin kita bisa yang sudah kita budayakan, yaitu tadi salah satu kata penghukum. Nah, mungkin saya pribadi pun bisa mengingatkan diri saya dan mengubah karakter saya untuk sebagai seorang pendidik itu ternyata tidak hanya menghukum. Terima kasih dari saya, semangat dan salam buat kawan-kawan terus. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rija atas segala motivasi dan dukungan yang diberikan kepada kami, bahwa kami di sini pun sama-sama sedang belajar ya. Dan saya pun berharap teman-teman yang hadir di hari ini bisa menerapkan, bisa berbagi lagi dengan teman-teman yang lainnya, atau kita mulai dulu dari diri kita sendiri untuk melakukan perubahan. Mungkin ada lagi yang Bapak Ibu ingin sampaikan? Udah, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada saya ucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam kegiatan diseminasi aksi nyata tentang budaya positif yang saya sampaikan tadi ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyakiti rekan-rekan semua. Saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.